Hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala kebaikan yang kami perlukan. Lewat bimbingan Roh-Mu Tuhan, kami bisa mencapai kepada seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, biarkan Roh-Mu tetap tinggal dalam kami, tetap menuntun kami. Jangan kami sampai salah langkah, tapi kami sejalan dengan kehendak dan pemikiran Tuhan. Berikan kami hati yang taat, yang patuh kepada Tuhan. Agar Tuhan berkenan memakai kami dan arah tujuan kami akan menjadi anggota tubuh Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Firman-Mu akan kami sampaikan. Berkatilah ya Bapa. Berikan kekuatan kesehatan kami hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kita bisa berhimpun bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan yang sangat kita dambakan dengan kekuatan dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kalau saya dan saudara selalu tekun, taat terhadap firman-Nya, kita akan mengalami satu berkat janji dari Tuhan. Kita akan lanjutkan studi kita dalam surat Ibrani, pasal 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya, Rasul Paulus memiliki satu pengalaman hidup ketika dia sebagai ahli Taurat, dia patuh taat kepada imam besar, memiliki satu pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kepatuhan, ketaatan ternyata dinilai oleh Tuhan. Jadi walaupun Rasul Paulus sangat besar dosa kesalahannya, tapi memiliki hati yang taat kepada hukum, pada aturan, walaupun bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia menjadi tokoh dalam pembunuhan terhadap Stefanus, Stefanus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu tentang kebenaran. Termasuk Rasul Paulus ini adalah tidak tahu tentang kebenaran. Tapi memiliki hati yang taat, yang patuh. Di sini ada ajaran taat, patuh. Kalau tidak ibadah supaya memberitahu, itu ajaran taat. Jadi bukan aturan gereja biasa, tapi ajaran taat, mematuhi. Supaya apa? Satu kali kelak, dengan hati yang taat itu dipakai Tuhan. Seperti Rasul Paulus, taat kepada imam besar, walaupun ketaatan itu berseberangan dengan kebenaran. Mau membunuh imam-imam Tuhan, mau membunuh orang-orang percaya, orang Kristen, tapi dia taat kepada imam besar.
Nah, hati yang taat itu dinilai oleh Tuhan. Saudara-saudara dididik untuk taat, coba taat. Ya, kayak Rasul Paulus taat. Apa toh beratnya misal tidak datang memberitahu izin, hanya memberitahu saja. Untuk hatimu dinilai oleh Tuhan tuh taat, setia. Karena hal ini, karena hal itu, semua punya satu persoalan, permasalahannya. Tapi coba belajar. Tidak membiarkan oropopo. Untuk apa? Untuk diperhatikan Tuhan. Daud dipilih Tuhan karena taat. Menggembalakan kawanan domba 2-3 ekor. Ini 2-3 ekor. Akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul yang tidak taat. Jadi ketaatan ini penting. Sebab kalau kita taat nih, nanti kelanjutan taat dalam penuntunan. Penuntunan Roh Kudus, penuntunan firman Allah. Ada ketaatan. Ya, nah ternyata Tuhan memilih Paulus dijadikan rasul karena punya hati yang taat dari perkara yang kecil. Sampai dipercaya kepada perkara yang besar. Seorang hamba Tuhan seperti saya ini kalau tidak punya hati ketaatan yang dinilai oleh Tuhan. Ya, bukan kita menilai sendiri, dinilai oleh Tuhan. Taat berkorban, taat mengembalikan milik Tuhan. Bukan nominalnya. Ketaatan, kepatuhan, kejujuran, kesungguhan. Ini dinilai Tuhan. Untuk Tuhan akan memakai saya dan saudara. Jadi kalau saya ini tidak punya roh ketaatan ya menanggung akibat karena tidak taat. Hamba yang dipercaya 5 talenta taat dijalankan menjadi 10, yang 2 talenta taat tanpa berpikir ini itu menjadi 4. Ketika tuannya datang diserahkan dengan hati yang jujur. Tuhan mempercayakan 5 talenta ini menjadi 10. Apa kata tuannya? Hambaku ya, yang taat, yang jujur, yang setia perkara kecil. Dipercaya kepada perkara yang besar. Ya saudara. Saya mengagumi pekerjaan Tuhan di Joelo yang dengan kepatuhan ketaatanku waktu itu masih belum bersama Pak Timotius, kami dalam penginjilan dilanjutkan. Kami taat Pak Timotius, Pak Handoko, waktu itu ya saudara. Tetapi sampai pembangunan gereja taat. Jemaat di sini diajar taat. Cara Tuhan. Pemikiran yang baik, pelayan yang taat, tidak sia-sia. Sekarang kembali bergabung ke kita. Siapa yang melayani? Kecuali yang taat. Dipercaya oleh Tuhan. Dinilai oleh Tuhan. Yang taat. Yang setia. Yang sungguh-sungguh. Setia dengan perkara yang kecil. Dipercaya dengan perkara yang besar. Saya kagum. Saya memonitor
kesaksian-kesaksian, saya kagum, oh Tuhan kok luar biasa. Pelayanan yang taat itu tidak akan hilang, tidak sia-sia. Tapi yang pelayanan tidak dalam ketaatan, ditolak oleh Tuhan. Ya saudara, Tuhan mau kita ini taat, maka saudara nanti akan dipercaya dengan perkara yang besar. Mungkin berkat yang besar, berkat jasmani yang besar, berkat rohani yang besar. Ini dinilai dari ketaatan. Ya, coba kita melihat contoh yang tidak taat. Sengsara. Kita baca dalam Kejadian 4 ayat 9 sampai yang ke-11. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil? Di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kita taat atau tidak itu Tuhan sudah punya catatan. Punya catatan. Pikiran kita, tingkah laku kita, itu Tuhan punya catatan. Saya boleh ditipu. Saudara boleh bohong dengan saya. Tuhan punya catatan. Seperti Kain. Hai Kain, di mana adikmu? Aku tidak tahu. Ya padahal dia membunuh adiknya. Tidak patuh dengan firman Allah. Ya, tidak patuh dengan firman Allah. Padahal Rasul Paulus katakan, jangan meremehkan firman Allah. Yang berbicara dari surga, yang berbicara di dunia menanggung akibat, apalagi yang dari surga. Teruskan. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apa hasilnya? Sembrono dalam hidup. Tidak taat. Apa toh? Kalau taat itu sebenarnya. Ya saudara. Saya benar-benar belajar soal korban, soal taat. Sejak saya percaya kepada Tuhan. Pernah saya saksikan. Saya dagang, nanti hasilnya itu saya simpan. Tapi setelah banyak, saya pinjam, tidak saya kembalikan. Itu pernah saya lakukan. Tapi saya berpikir kalau seperti ini terus, aku tidak mungkin dipakai Tuhan. Masih jemaat baru. Akhirnya menyisihkan setiap punya berkat, saya masukkan di kaleng. Saya masukkan di kaleng. Dulu belum ada perpuluhan dan korban. Sampai hari ini, saudara. Kami lakukan dengan taat. Apa hasilnya kepercayaan Tuhan kepada saya? Tuhan punya catatan. Punya catatan tersendiri. Tuhan punya catatan bahwa darah Habil merupakan satu tanda bahwa Kain berbuat jahat. Upahnya apa? Terkutuk, sengsara, terkutuk. Nah, sekarang kembali kepada sejarahnya Paulus, yang namanya Saulus. Karena ketaatannya, kesungguhannya kepada aturan Taurat waktu itu. Dan dia membunuh orang-orang Kristen itu karena ketaatan. Tapi hati yang taat ternyata dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan, maka dia punya pengalaman. Jangan membelakangi, jangan meremehkan suara firman yang datang dari surga. Yang disampaikan manusia saja menanggung akibat. Sepertinya, seperti halnya Musa menyampaikan firman. Banyak yang meremehkan, banyak yang tidak taat.
mereka mati di padang gurun. Jadi kalau saudara terkutuk hidupnya, tidak diberkati oleh Tuhan, karena punya sikap tidak taat, itu tidak taat dinilai oleh Tuhan. Rasul Paulus, ketaatan melakukan perintah, seperti Yosua dan Kaleb, semua yang umur 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Yosua dan Kaleb taat dipakai Tuhan untuk menyeberangkan bangsa Israel menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya saudara, saya terus terang aja ya. Kemagelang besok sudah dijelaskan, subsidi ke Magelang itu satu orang di wilayah 6 ini mendapat subsidi 15.000. Bayangkan sudah uang 15.000. Tapi kenapa kita tanpa subsidi bisa cukup, bahkan bisa berlimpah. Surplus keuangan tetap besar. Dari mana? Dari ketaatan. Ketaatan seorang gembala memberikan teladan, memberikan contoh taat. Turun kepada sidang jemaat. Minyak yang turun kepala Harun, turun ke janggut, membasahi jubah. Taat. Jadi tidak bisa hanya ajaran teori, tidak ada teladan, tidak ada contoh. Karena Tuhan punya catatan. Nah, ketika Saul dengan ketaatannya melakukan Taurat, membunuh orang-orang Kristen termasuk Ananias, ya saudara, akan dibunuh. Tuhan menilai ketaatannya. Ya, kalau saya dipakai Tuhan, tentu Tuhan karena menilai saya. Tapi kalau saya tidak dipakai Tuhan, juga karena Tuhan menilai saya. Jadi kepada Tuhan tidak boleh sembrono. Ketaatan, kepatuhan, kesungguhan penting. Ya, saya sarankan, saya anjurkan. Kan saudara punya HP. Apa tuh salahnya, apa beratnya? Kalau saudara bisa pasang status yang ini, itu, dan lain sebagainya. Cuma memberitahu. Aku tidak bisa ibadah. Karena ini selesai kok. Kenapa itu dipersulit? Ada hati tidak jujur. Ayo kita belajar firman Allah. Karena menanggung akibat dengan sembrono menjawab Tuhan. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Tuhan tahu. Darah Habil melapor kepada Tuhan. Aku dibunuh oleh kakakku Kain. Darahnya bisa berbicara kepada Tuhan. Sekarang bagaimana? Paulus kita baca dalam Kisah 9. Ayat 1 sampai 6. Kisah pasal 9. Ayat 1 sampai 6. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Berkobar-kobar, semangat. Dia sarjana agama, dia dokter agama Yahudi, berkobar-kobar semangat, kepatuhan ketaatannya. Ya, bukan tidak taat, semangat. Mungkin saudara berkobar-kobar semangat, tapi tidak taat. Ini saudara perlu belajar firman Allah. Saya juga belajar firman Allah. Tujuannya adalah
untuk membunuh orang-orang percaya. Teruskan. Dalam perjalanannya Dalam ke Damsyik, perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. ini pengalaman tadi. Jangan menolak dia. Jangan membelakangi dia. Yang bersuara dari surga. Ini pengalaman Rasul Paulus. Berkobar-kobar membunuh orang-orang percaya. Terus kan? Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? ini yang teraniaya Tuhan, saudara. Kalau sudah berbuat dosa itu yang tertampar mukanya Tuhan. Itu saya renungkan setiap saat, setiap jam, setiap detik. Kalau aku dibujuk untuk berbuat dosa, yang tertampar mukanya Tuhan. Ini saya luar biasa Tuhan. Kebaikannya. Teruskan. Jawab Saulus. Jawabnya apa? Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus yang kau aniaya. Yang dianiaya murid-muridnya, yang dibunuh orang percaya, yang terpukul Yesus. Aku yang kau aniaya. Terus? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Tetapi, ya ini, bangunlah, taat gak ini nanti? Paulus ini taat gak nanti? Mendengarkan, tetapi, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau perbuat? Kamu akan menerima perkataan apa yang harus kamu lakukan. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Teman-temannya termangu-mangu, mendengar tapi tidak melihat yang bersuara itu. Terus Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. tapi Saulus tidak peduli matanya buta, tidak peduli apa, tapi akan patuh kepada perintah pergilah ke Damsyik. Dan Paulus minta dituntun. Rela dituntun. Walaupun dia hebat, membutuhkan penuntunan. Dan ternyata sampai ke Damsyik, singkat cerita, Saulus didik dan bertobat. Bertobat dalam perjalanan hidupnya yang tadinya membenci orang Kristen. Sekarang menjadi orang Kristen. Yang tadinya akan membunuh pengajar-pengajar Kristus. Sekarang dia berbalik menjadi pengajar Kristus. Pertobatan. Ya, penting. Walaupun perintah itu berlawanan dengan pikiran Paulus. Firman Allah seringkali berlawanan dengan pikiran saya dan saudara. Wah, saya berrepot. Wah, saya baru ini. Wah, saya baru itu. Wah, dan lain sebagainya. Mendengar firman Allah malam hari ini. Sejauh mana saudara memiliki hati yang taat kepada firman Allah. Itu haknya Tuhan yang menilai, bukan saya. Saya hanya diizinkan untuk menyampaikan berita. Karena ketaatan itu yang akan menerima upahnya adalah saudara, bukan saya. Kalau saya menerima upah dari ketaatan saya, saudara akan menerima upah dari ketaatan saudara. Saudara akan terkutuk dari ketidaktaatan saudara. Saudara diberkati dari ketaatan saudara. Ini jelas dalam Alkitab. Kalau kita berpikir mentaati firman Allah harus jalan dengan pikiran kita, itu berseberangan dengan pikiran Tuhan. Pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku itu bukan jalanmu, bukan. Jadi kalau saya dan saudara mendengar firman Allah bertentangan dengan pikiran dan jalan kita, jangan kita melawan firman Allah. Lawanlah diri kita sendiri. Ayo kita baca.
Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. dalam ketaatan kesetiaan kepada itu menghadapi jalan buntu. Ingat, dalam dia tidak ada jalan buntu. Ingat, ada jalan keluar. Karena rancanganku bisa mentok, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak bisa mentok. Ada jalan keluar, ada jalan keluar. Firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi kalau saja saudara taat kepada firman Allah, tidak mungkin gagal. Yang gagal, yang hidup terkutuk akhirnya adalah Kain. Ini saudara, perlu kita belajar supaya saya dan saudara jangan mengeraskan hati. Enggak, harus ikut pikiranku, harus ikut rancanganku, harus ini. Bisa mentok pikiranmu. Rasul Paulus mentok ketika matanya dibutakan. Tidak bisa jalan sendiri. Harus minta bimbingan orang lain. Mentok. Tapi Tuhan akan menuntun saya dan saudara. Harapanku saudara, harapanku usiaku yang saya seperti ini. Hari ini aku mendapat berita mantan sekjen pengurus pusat, bahkan ketua pengurus pusat bertahun-tahun. Jadi sekjen pengurus pusat sejak umur 35 tahun. Karena waktu itu saya umur 25 tahun, baru menerima Yesus. Baru menerima Yesus. Saya ikut pemberkatan nikah yang diberkati sudah lebih dahulu almarhum. Pendeta Yan Siwi almarhum. Ini pendeta Aha Mandi. Usia 90 tahun, terpaut 10 dengan saya. Ya, tapi dalam kepatuhan kesetiaannya, mudah-mudahan dinilai Tuhan. Dalam kepatuhan kesetiaan saya, yang menilai Tuhan, bukan manusia. Tetapi kalau yang menilai Tuhan, tidak pernah salah. Pikiran rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Itulah sebabnya lebih baik saya dan saudara sungguh-sungguh sadar. Mendengar suara Tuhan itu arahnya adalah untuk sadar dan bertobat. Rasul Paulus katakan jangan menolak yang berfirman dari surga. Kalau yang berfirman di bumi saja, hamba Tuhan, pengkhotbah, dampaknya menanggung akibat apalagi. Ayolah. Saya hidup sulit itu dari mana? Dari kita. Bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan akan mempelajar, tapi kita seringkali berdalih. Alasan ini, alasan itu, dan lain tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Padahal bisa. Bagaimana untuk mewujudkan ketekunan, bagaimana ada kerinduan, ada keinginan supaya kita dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan bukan harus menjadi pendeta. Dipakai Tuhan sesuai dengan talenta karunia-Nya. Tadi saya katakan ada yang 5, ada yang 2. Yang 1 sembrono, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Kesembronoan itu, jangan saudara bangga kalau hidup saudara sembrono dengan Tuhan. Jangan bangga. Sekarang mungkin boleh saudara hebat sekarang. Tapi satu kali kelak, saudara akan menanggung akibat. Ini firman Allah dan ini nyata. Bangsa Israel seringkali bangga. Seperti sukses berhasil di tanah Kanaan yang hebat. Ya diberkati Tuhan luar biasa. Musuh-musuhnya dikalahkan. Tapi dengan kebanggaan mulai sembrono dengan firman Allah. Mulai sembrono membelakangi Tuhan. Yang tadinya berapi-api bangsa Israel.
akhirnya merosot, menanggung akibat. Kita baca dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 5 ayat 3 sampai 9. Yeremia, pasal 5 ayat 3 sampai 9. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ini bahasa Israel. Sudah dipukul, ayo mengeraskan kepala. Ora apa-apa. Ndak apa-apa. Saya bisa, ndak apa-apa. Ya. Ini ada contoh. Apa akibatnya kalau mengeraskan kepala? Kepalanya seperti batu, terus kan ndak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Itu yang melakukan itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh. Orang kecil, orang bodoh. Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Ya. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar. Tak coba pergi pada orang-orang besar, kata Yeremia. Dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan. Ya, kalau yang keras kepala itu orang-orang bodoh, itu lumrah. Ini orang yang ngerti jalan Tuhan, orang-orang besar, pengajar-pengajar. Ini luar biasa ini saudara. Teruskan. Hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka. Dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Ini saudara, orang tidak mau bertobat tuh meremehkan salah, meremehkan dosa. Oh enggak apa-apa, banyak teman dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Teruskan. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ya, ada akibat saudara. Bagaimana maka saya harus meneliti bagaimana hidup saya setelah usia lanjut ini. Masa tua saya terkutukkah atau diberkati? Saya harus koreksi. Bagaimana sikap saya sejak aku mengenal Tuhan. Sampai sekarang ini, di mana titik lemahku, di mana kekuranganku, aku bergumul selalu berperang melawan kelemahanku. Sekarang puji Tuhan, aku bersaksi untuk memberikan motivasi. Jangan diartikan sombong. Puji Tuhan, dalam peperangan demi peperangan, berpikir untuk berbuat salah, perang dalam nama Yesus, Tuhan tahu pikiranku. Puji Tuhan. Tuhan berkati saya. Enggak saya merasakan suatu ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Menghadap masalah apa, aku bisa berserah kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, setelah bertobat mengenal yang benar, hidupku bagi Kristus, mati suatu keuntungan. Tidak takut mati. Karena apa? Mati hanya pisah antara tubuh jasmani dan tubuh rohani. Yang rohani kembali kepada Tuhan. Kalau jahat hukuman kekal selama-lamanya.
Tidak ada pengampunan lagi. Sekarang kesempatan itu. Jangan kita mengeraskan hati. Belajarlah taat dalam segala hal. Belajarlah patuh. Ya Om, aku siap. Diperintah kapanpun. Ini roh taat, saudara. Mempunyai roh ketaatan, dipatuhi, usahakan kepada Tuhan. Karena gerak-gerik hatimu pun dinilai oleh Tuhan. Mulai sembrono seperti bangsa Israel. Karena sudah makmur, sudah diberkati mulai sembrono, yang menilai Tuhan. Atau masih tetap sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, yang menilai juga Tuhan. Semua akan nanggung akibat. Akibat diberkati. Atau akibat kita di dalam satu kutuk. Oleh sebab itu, saudara, kalau saya dengan saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai mati sekalipun, tidak takut. Tadi sudah saya singgung, Stefanus. Dia tua-tua gereja. Dia bukan rasul. Pembela sidang jemaat. Tua-tua sidang jemaat. Menyampaikan firman Allah. Seperti saudara Timotius. Yang menyampaikan firman Allah dicuel loh. Dia bukan pendeta. Tua-tua gereja. Tapi dengan kesungguhan, kepatuhan, ketaatannya. Aku yakin diberkati. Bangun malam jam 2. Berangkat. Setelah firman selesai, ibadah kembali. Sampai sore, sampai di rumah. Kalau itu ketaatan, luar biasa hasilnya, saudara. Itu yang menjadi doa saya. Tuhan nilailah hatiku. Kesungguhanku. Ketaatanku, Tuhan nilailah. Bukan hanya dinilai manusia. Kalau aku bersaksi, hanya untuk memberi motivasi. Bacalah hidupku. Kesungguhanku, pengutamaanku kepada Tuhan, bacalah. Sampai apapun seperti Stefanus. Mati dia rela. Kita baca Kisah Rasul. Ya. Pasal yang ke-7. Ayat 48 sampai 53. Kisah Rasul, pasal yang ke-7. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, Hai orang-orang yang keras kepala, dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Ini Stefanus, tua-tua gereja, berani menyampaikan firman yang begitu keras. Menyatakan siapa yang membuat semua ini, siapa yang membuat umur panjang, yang membuat sehatnya, siapa? Tuhan, saudara. Jangan sombong lah. Kalau hidup saudara sehat, mau saya sendiri, jangan sombong sekali lagi. Ini ada contoh konkret. Stefanus berani menyampaikan berita sedemikian rupa. Teruskan. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ini dia menyampaikan berita tentang Yesus. Kamu sudah menjadi pengkhianat. Membunuh Yesus, orang yang benar itu. Terus, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Iya. Ayo kita merenung. Periksa hati masing-masing dan itu dibaca oleh Tuhan.
Saudara duduk diam mendengar firman Allah. Hatimu dibaca oleh Tuhan. Kesungguhanmu atau hatimu menentang, Tuhan membaca. Nah, itu nanti akibatnya pada saudara. Bukan kepada yang bersuara. Stefanus rela dibunuh karena kebenaran firman Allah. Itulah makanya Rasul Paulus berkata, jika hidup untuk Kristus, mati untung. Itu dia mencontoh Stefanus. Kalau hidup untuk Kristus, bagiku mati untung. Sudah dialami oleh Stefanus. Karena kepatuhan ketaatannya pada firman tidak peduli. Mau apa yang akan dia terima. Mau apa yang akan dia alami. Tidak peduli. Dia siap. Ini Rasul Paulus mengikuti jejak Stefanus sebagai pemberita firman Allah. Seorang pemberita firman Allah harus menjadi teladan. Harus menjadi contoh. Bukannya pinter, karena sekolah, karena kuliah, homiletiknya bagus. Bukan itu, saudara. Tetapi kebenaran firman yang diwujudkan di dalam perilaku, memberikan contoh, itulah yang dibela oleh Tuhan. Saya selalu bergumul hal itu. Untuk diriku sendiri. Bukan diriku sudah sempurna, belum. Tapi saya belajar untuk mencapai kepada kesempurnaan. Kalau sempurna itu, tidak ada dosa. Tidak ada cacat, saudara. Nanti kita ke sana, maka saya bersyukur. Bersyukur Pak Hamandi sampai umur 90. Kayak apa aku umur 80 saja seperti ini. Kalau umur 90, apakah masih bisa khotbah? Misal aku tidak bisa khotbah, aku sudah ada generasi penerus. Khotbah semua bisa. Tapi generasi penerus seperti Rasul Paulus mendidik Timotius menjadi generasi penerus memberitakan firman Allah. Ini yang kami dambakan. Bukan soal apa-apa. Keselamatan jiwa ini di atas segala-galanya. Olehnya itu, saya belajar, saya sungguh-sungguh belajar. Supaya saya mendengar suara Tuhan, saya bertobat. Ya, jangan merasa ini, merasa benar, merasa tidak salah, merasa itu. Jangan terjadi dalam diriku. Kalau aku salah, aku harus bertobat. Tidak boleh aku bertahan dalam dosa kesalahanku. Sebab nanti aku akan menanggung akibat. Tapi kalau hidup jalan dengan firman Allah, hidupku benar-benar di dalam Kristus. Mati apapun terserah Tuhan. Doaku tetap kalau boleh mati normal. Seperti pendeta mandi. Jangan mati kena karena COVID. Yang tidak ada orang lihat. Semua menjauh. Sudah dikabulkan. Ya jemaat di sini dikabulkan. Tidak ada yang mati karena COVID. Puji Tuhan. Nah sekarang kalau kita diberi perpanjangan umur. Bagaimana saudara? Sekali lagi. Tulisan dalam hatimu dibaca oleh Tuhan. Pengutamaan pada Tuhan dibaca oleh Tuhan. Kesembronoanmu dibaca oleh Tuhan. Nah sekarang saudara dan saya diperingatkan. Untuk mendengarkan firman, jangan sembrono. Kalau salah, mengakui salah. Bertobat, aku salah Tuhan. Rasul Paulus, aku salah. Aku mau bertobat. Sekarang aku bukan mau memusuhi kebenaran Tuhan. Tapi mau memberitakan kebenaran Tuhan. Itu sosok Rasul Paulus. Perjuanganku kejualan berapa puluh tahun saudara. Karena aku bangga. Tidak hilang ternyata. Kalau aku egois, saudaraku 7 bersaudara sudah di dalam Kristus. Kalau aku egois, tapi aku tetap bergumul. Dan sekarang saya dengar berita, Joelo bangkit lagi. Ya, semangat lagi.
Kayak apa itu? Saya bangga walaupun saya tidak bisa melayani. Tapi saya bagikan Rasul Paulus mengutus Timotius. Dan ini menjadi wujud. Ya, dia tak beri nama Timotius, namaku Paulus. Melakukan tugas yang saya berikan. Dan hasilnya sangat menyenangkan. Hatiku penuh sukacita. Oleh karena tugas yang mulia dilaksanakan. Kita akan sama-sama baca dalam kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 4. Kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 4. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau? Ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jikalau memperhatikan firman, malam ini saudara memperhatikan firman, berbalik dari kesalahanmu, kejahatanmu, kekeliruanmu, mau berbalik, mau bertobat, jikalau, teruskan. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Terus, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Dikembalikan, dikumpulkan. Dalam suasana surga. Suasana yang bahagia. Ya saudara, pribadi demi pribadi, suasana bahagia. Jangan membiarkan dosa yang mencelakakan itu seakan-akan tidak apa-apa. Waktu itu mungkin tidak apa-apa. Waktu Kain membunuh Habil mungkin tidak apa-apa. Tidak pernah berpikir apa, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan datang menemui. Di mana adikmu? Jawabnya kasar. Ya, apa aku menjaga adikku? Aku tidak tahu. Apa jawabnya Tuhan? Darah adikmu melapor kepadaku. Itu saksi. Jadi kalau saudara hidup tuh makin bingung. Hanya sadar bertobatlah. Hormati firman Allah, sekecil apapun lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak dalih. Karena ini, karena itu. Jangan. Dampaknya luar biasa itu. Tapi kalau kita mau menyadari, mau mengakui kesalahan, hanya itu. Jadi salah dengan siapapun jangan dipertahankan. Taat, patuh, setia, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan kembalikan dalam suasana Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Jadi saya dan saudara menjadi seorang yang dengar-dengaran atas firman Allah. Jangan menganggap itu menyinggung, nyindir, cari kesempatan sama keluar dari gereja ini. Saya pergi ke gereja yang lebih baik, yang ini itu dan saya, monggo haknya. Ya saudara, monggo haknya. Tapi hanya satu prinsipku pada firman Allah. Di mana gereja itu ada firman Allah, akan melihat orang itu kayak apa.
kepatuhan ketaatannya atau pembangkangannya dimanapun dia berada dinilai oleh Tuhan. Jadi boleh sembrono kepada manusia saya, boleh sembrono kepada siapapun, tapi tidak bisa sembrono kepada Tuhan. Imamat 4 ayat 20. Imamat 4 ayat 20. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan kurban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Zaman Taurat, pengampunan dosa tidak bisa bebas dari korban. Harus menyembelih lembu, saudara. Darahnya merupakan tanda. Imam mendoakan demi pengampunan dosa. Tuhan mengampuni. Ini sudah digenapkan di dalam korban Kristus. Aku datang bukan merombak Taurat tapi menggenapinya. Sampai lembu diganti dengan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menghapus dosa saya dan saudara. Jadi saya dan saudara sekarang ini merupakan satu manusia yang mendapat kemurahan yang luar biasa. Tidak harus mengorbankan nyawa, tetapi ya arti mengorbankan nyawa, nyawa ganti nyawa, digenapkan di dalam Taurat. Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, dia mati dan bangkit. Saya dan saudara juga harus menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Harus merelakan sesuatu yang sangat kita cintai. Ikhlas. Sekali lagi, aku sudah mulai mencicipi kebahagiaan itu. Kenikmatan yang kami lakukan berpuluh tahun. Ya, kami sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan sekarang aku sudah mulai menikmati berkat yang dijanjikan Tuhan itu. Karena kalau kita kepada Tuhan ikhlas apapun, saudara. Pikiran, tenaga, waktu, kepandaian, kemampuan, kekayaan, dan lain sebagainya, ikhlas untuk Tuhan itu. Luar biasa, saudara. Diganti. Kalau Yesus mati, menggenapkan, tidak diganti. Tapi kalau saya dan saudara rela kehilangan untuk Tuhan, diganti. Ya, mari kita baca dalam Lukas 9 ayat 24. Lukas pasal 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ia akan menyelamatkan nyawanya, diganti. Seberapapun besar saudara, berbuat pada Tuhan diganti. Siapa rela untuk Tuhan, rela ikhlas untuk Tuhan, itu ikhlas. Diganti. Jika rela kehilangannya karena aku, nyawa itu kehidupan, saudara. Diikhlaskan untuk Tuhan. Diganti. Ini banyak orang yang sembrono. Terlalu apa ya, saudara? Untuk Tuhan itu terlalu. Diperhitungkan ini, itu, dan lain sebagainya. Tolong sadar,
mumpung hukuman belum menimpa. Sadarlah, mumpung hukuman belum menimpa, hukuman pasti jadi. Keselamatan juga pasti jadi. Jadi kalau kita ikhlas, ibadah ikhlas. Tidak ibadah, tidak melayani, ikhlas membuat, menulis. Minta maaf saya tidak ibadah karena ini itu. Ikhlas tapi. Karena ada persoalan, ada masalah dan lain sebagainya. Apa tuh beratnya? Itu awal Tuhan akan menilai ketaatan kepatuhanmu, saudara. Supaya nanti meningkat dipakai Tuhan. Kalau perkara kecil tidak setia, tidak mungkin dipercaya dengan perkara yang besar. Tapi kalau setia perkara yang kecil, saudara akan dipercaya dengan perkara yang besar. Contoh yang konkret, ini yang terakhir. Contoh konkret yang berkali-kali saya sampaikan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Apa katanya? Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini contoh keikhlasan. Abraham ikhlas, anak yang satu-satunya. Anak yang sangat dikasih, ikhlas. Ishak bertanya, Bapak, kayu dan api sudah ada, mana domba yang akan dikorbankan? Jawabnya penuh bijaksana. Dan jadi kenyataan, ya anakku, Tuhan sendiri akan mengadakannya. Kalau segala sesuatu diadakan oleh Tuhan, karena keikhlasan kita, berbuat pada Tuhan dalam bentuk apapun. Ikhlas, jujur, bersih. Ya saudara, bukan sekedar melayani Tuhan, perlu ikhlas, perlu jujur, bersih hati ini. Bertahun-tahun aku melayani. Dicuelo, hatiku bersih. Tidak mencari apa-apa. Apakah aku miskin pada tua? Aku dapat berkat Bapak Abraham. Diberkati pada masa tua. Dalam segala hal. Ini kalau kita sungguh-sungguh
bersih, jujur, ikhlas untuk Tuhan. Tuhan yang mengganti. Mari pemain musik. Ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini yang ku punya. Apa ya? Hati sebagai hamba, taat, luar biasa. Sahabat surga di sini, juga sahabat surga di sana. Kita nikmati. Taat dan setia. Kita lahir tidak bawa apapun juga, nanti kembali juga tidak bawa apa-apa. Kain kapan yang menyelimuti Yesus karena dikafani, tapi ditinggal di makam. Dia naik ke surga. Dari asal kemuliaan kembali kepada kemuliaan. Haleluya. Kita bagi diri saudara. Hati sebagai hamba. Ayo, jangan mengeraskan hati. Belajar taat yang dinilai Tuhan. Dinilai Tuhan. Ketaatan ini dinilai oleh Tuhan saudara. Kejujuran, kesungguhan dinilai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak membawa, apapun juga saat ku kembali. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua perlu sadar ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, yang taat. Inilah mari Pak Timotius tampil ke depan tumpin dalam doa. Yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman. Jangan sampai kami menolak kepada Tuhan yang sudah berfirman. Jikalau mereka yang menolak firman yang disampaikan di bumi tidak luput dari hukuman,
terlebih mereka yang mendengarkan firman dari surga. Betapa berat hukuman yang harus ditimpanya. Tetapi kami rindu Tuhan menjadi kehidupan yang rela untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, karena firman itu berkuasa untuk menguduskan, menyucikan, bahkan memperbaiki kehidupan kami. Menolak firman Tuhan berarti tidak percaya kepada firman Tuhan. Menolak firman Tuhan berarti tidak mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ini pasti akan menanggung akibat. Jikalau bangsa Israel ditolak Tuhan, mereka tidak memiliki negeri yang Tuhan janjikan. Karena mereka menolak firman Tuhan. Mereka condong kepada duniawi. Pikiran mereka hanya tertuju kepada Mesir. Kalau saja kami tidak menolak firman-Mu Tuhan, maka penyucian itu pasti akan terjadi. Dan kami tidak lagi menoleh ke belakang, berpandangan hanya kepada Mesir atau duniawi. Tetapi betapapun beratnya perjalanan padang gurun, tetapi kami akan menikmati setiap janji Tuhan. Oh Tuhan, lembutkan hati kami. Sekalipun perjalanan kami ini tertatih-tatih, bagaikan ada di tengah-tengah padang gurun yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada keindahan apapun. Tetapi Tuhan menjamin dan menuntun perjalanan itu. Tetapi mereka yang menolak Tuhan, oh mereka tidak bisa menikmati akan janji Tuhan, walaupun Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah. Tetapi generasi yang mengalami pembaharuan, mereka yang tidak menolak firman Tuhan, mereka bisa menikmati setiap janji Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada akhir zaman ini Tuhan berbicara langsung dari surga. Itulah firman yang menjadi manusia, itu di dalam pribadi Yesus. Jangan ada satupun kehidupan yang menolak Yesus sebagai firman kebenaran. Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, yang berkuasa, ya memberikan, bukan saja kalau dulu zaman Israel negeri yang dijanjikan, tapi Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Bapa berfirman dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini saatnya kami tidak boleh mengeraskan hati, tetapi mendengarkan firman yang disampaikan oleh pribadi Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, kalau Abraham diberkati pada masa tuanya, karena Abraham tidak pernah menolak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mendidik kami semua, setiap kami yang hadir malam hari ini. Jikalau kami sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan, janji Tuhan yang pasti itu pasti juga akan tergenapkan. Amin. Dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu
bagi sedang jemaat-Mu yang Engkau gembalakan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bisa bersama-sama ibadah mendengar firman. Kami bisa bersama-sama menerima tubuh dan darahnya. Layakkan kami selalu Tuhan, supaya tubuh dan darah membawa kami kepada persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, kembali juga tidak membawa apa-apa, saudara. Tak membawa apapun juga Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kalau saya dan saudara menunjukkan sikap dari hati nurani yang kita perbuat, sudah senang kok sekarang ini. Di dunia ini senang. Menghadapi apapun senang. Stefanus kok tidak bingung menghadapi ancaman dan lain sebagainya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan ya saudara, waktu masih ada kesempatan, ayo dengan sungguh-sungguh kita sama-sama mengangkat tubuhnya. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa yang di surga, terima kasih tubuh dan darah-Mu. Kami tidak melihat cucu kami, Jeffrey dan istri, datang ibadah malam ini. Sehatkah atau kurang sehat, kami doakan. Kalau kurang sehat, mohon kemurahan Tuhan. Dijamah dan disembuhkan suami ataupun istri. Karena mengandung tua, kapan anak itu dilahirkan, kiranya lahir dengan selamat anak maupun ibunya. Yang lain yang tidak datang, kami doakan sama. Kiranya Tuhan memberikan satu pertolongan pada mereka semua. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira pada sejahtera dari Allah, dalam kasih sayang yang berasa putra kudus dalam tangan Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini semua kita katakan. Amin.